Horas. Kami pelajar katekisasi Sidi dari HKBP Cibitung Resort HKBP Sola Gracia Cibitung tahun ajaran 2024 akan menjelaskan 10 firman Tuhan dari buku besar Katekismus Martin Luther. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sukma Wijaya Espakpahan. Saya Samuel Fredin Kota Saya Lusa Begresya Berkata Bulat. Saya Mutiara Margareta Sigitonga. Selamat menyaksikan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. 1. Makna utama hukum pertama. Eksklusivitas Allah. Menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang harus diakui sebagai Tuhan. Ini menuntut pengakuan atas keesaan dan kekuasaan Allah yang absolut. Hubungan pribadi dengan Allah. Menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang berhubungan langsung dengan umatnya, yang mengenal mereka dan berjanji untuk melindungi mereka. 2. Larangan untuk memiliki Allah lain. Idolatri dalam bentuk berhala. Menghindari pembuatan dan penyembahan patung atau gambar apapun yang dianggap memiliki kekuatan ilahi. Kepercayaan palsu dan tahayul. Menolak segala bentuk kepercayaan kepada benda atau praktek yang bertentangan dengan pengajaran iman Kristen seperti jimat, ramalan, atau praktek okultisme. 3. Tindakan yang dituntut. Takut kepada Allah. Mengembangkan rasa hormat yang mendalam dan ketakutan suci kepada Allah yang mengarahkan kita untuk menjauhi dosa dan hidup sesuai kehendaknya. Mengasihi Allah. Kasih kepada Allah harus melebihi kasih kepada apapun dan siapapun di dunia ini, termasuk keluarga, harta, atau jabatan. Percaya kepada Allah. Percaya penuh bahwa Allah adalah sumber segala kebaikan dan keselamatan, serta menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya. Idola modern. Materialisme menghindari kecenderungan untuk menempatkan harta benda dan kekayaan materi sebagai pusat kehidupan. Hedonisme menolak mencari kebahagiaan hanya melalui kesenangan dan kepuasan duniawi. Narsisme dan individualisme menghindari pemujaan diri sendiri dan pandangan bahwa manusia adalah pusat dari segala sesuatu. 5. Kesetiaan total kepada Allah. Ketaatan penuh, mematuhi semua perintah Allah dan menjadikan kehendaknya sebagai pedoman utama dalam mengambil keputusan. Penyerahan diri sepenuhnya, menyerahkan seluruh aspek hidup kita kepada Allah, termasuk rencana, impian, dan kekhawatiran dengan keyakinan bahwa kehendak Allah adalah yang terbaik. Selanjutnya, konsekuensi dari pelanggaran hukum pertama. Jauh dari Allah, pelanggaran hukum ini membawa akibat menjauh dari kehadiran dan kasih karunia Allah yang dapat mengakibatkan kesengsaraan rohani dan moral. Hilangnya berkat, kehilangan perlindungan, bimbingan, dan berkat yang Allah sediakan bagi mereka yang setia kepadanya. Contoh praktis dalam kehidupan doa yang konsisten, menjaga kehidupan doa yang teratur sebagai cara untuk terus mengakui dan berhubungan dengan Allah, beribadah secara teratur, menghadiri kebaktian dan persekutuan sebagai bentuk komitmen kepada Allah dan komunitas iman, memprioritaskan firman Allah, membaca dan merenungkan Alkitab setiap hari untuk memahami kehendak Allah dan menerapkan dalam hidupnya, mengutamakan nilai-nilai Kristen, menjalani kehidupan yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani seperti kejujuran, kasih, kerendahan hati, dan kebenaran dalam setiap tindakan. Penerapan teologis. Pemahaman tentang Allah yang Tritunggal, mengakui bahwa Allah yang disembah adalah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Integrasi dan hukuman kasih. Melihat hukum pertama sebagai dasar dari hukum kasih yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah. Hukum ini diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai setelah mereka keluar dari Mesir. Suatu momen penting yang menegaskan pembebasan mereka dari perbudakan dan panggilan untuk hidup dalam perjanjian dengan Allah. Pentingnya dalam reformasi, Martin Luther menekankan hukum pertama sebagai dasar dari iman Kristen yang benar melawan praktik dan keyakinan yang dianggap menyimpang dalam gereja pada zamannya. Kesimpulan, hukum pertama tidak hanya sekedar larangan terhadap penyembahan berhala, tetapi juga sebuah panggilan untuk hidup dalam hubungan yang benar dan intim dengan Allah, menempatkannya sebagai pusat dari seluruh keberadaan dan tindakan kita.
Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi dari firman kedua. Sebelum kami memaparkan materi firman kedua, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Melani Tenisri Ringo. Nama saya Tambun Monika Hesterlena. Nama saya Fernandes Octavianus Hasian Sinaga. Nama saya JP Panandang Sudarani. Hukum kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Pertama, makna utama hukum kedua. Penghormatan terhadap nama Allah. Hukum ini menuntut umat untuk menghormati nama Allah yang mencerminkan karakter dan kehormatannya. Menghormati nama Allah berarti menghormati Allah sendiri. Kemudian sakralitas nama Allah. Nama Allah adalah suci dan kudus dan harus digunakan dengan penuh rasa hormat. Menyebut nama Allah dengan tidak hormat atau sembarangan adalah tindakan yang meremehkan kekudusannya. Kedua, larangan dalam hukum kedua. Penggunaan nama Allah untuk sumpah palsu melarang penggunaan nama Allah untuk mendukung kebohongan atau sumpah palsu. Menggunakan nama Allah untuk menegaskan sesuatu yang tidak benar adalah penghinaan terhadap kebenaran Allah. Selanjutnya, penggunaan nama Allah dalam kutukan dan sihir. Menghindari penggunaan nama Allah untuk mengutuk orang lain atau dalam praktik-praktik sihir dan okultisme yang merupakan penyalahgunaan kekuatan spiritual. Selanjutnya, penggunaan nama Allah dalam omong kosong melarang menyebut nama Allah dalam percakapan yang tidak berarti atau untuk hal-hal yang tidak penting. Ini mencakup penggunaan nama Allah dalam sumpah serapah atau kata-kata kasar. 3. Tindakan yang dituntut. Berdoa dengan hormat. Menggunakan nama Allah dengan penuh rasa hormat dan kekhusyukan saat berdoa. Setiap kali kita menyebut nama Allah dalam doa, kita harus melakukannya dengan rasa hormat yang tulus. Mengajar tentang Allah dengan benar. Menggunakan nama Allah dengan benar dalam pengajaran dan kesaksian iman, memastikan bahwa segala sesuatu yang dikatakan tentang Allah adalah benar dan sesuai dengan ajaran kitab suci. Menggunakan nama Allah dalam ibadah yang benar. Menyebut nama Allah dalam konteks ibadah yang benar dan sesuai dengan kehendaknya. Ibadah harus dilakukan dengan hati yang murni dan sikap yang menghormati Allah. 4. Penggunaan nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Sumpah yang sah. Menggunakan nama Allah dalam sumpah yang sah dan benar seperti dalam konteks hukum atau janji yang serius. Misalnya, dalam pengadilan, seseorang dapat bersumpah di hadapan Allah untuk mengatakan yang sebenarnya. Menghindari blasfemi. Tidak menggunakan nama Allah untuk menghina, meremehkan, atau mengunjuk blasfemi adalah pelanggaran serius terhadap hukum kedua. 5. Konsekuensi dari pelanggaran hukum kedua. Pelanggaran terhadap kesakralan menggunakan nama Allah dengan sembarangan berarti tidak menghormati kesucian namanya dan dapat merusak hubungan kita dengannya. Allah memandang serius pelanggaran ini dan akan menghukum mereka yang tidak menghormati namanya. Dampak pada komunitas iman. Pelanggaran terhadap hukum ini dapat merusak kesaksian umat dan menyebabkan ketidakpercayaan di antara orang lain. Penggunaan nama Allah dengan sembarangan dapat merusak reputasi komunitas iman dan mengurangi efektivitas kesaksian mereka. 6. Contoh praktis dalam kehidupan. Menghindari bahasa kasar. Tidak menggunakan bahasa kasar atau menghina yang melibatkan nama Allah dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, tidak menggunakan nama Allah dalam sumpah serapah atau ekspresi kemarahan. Menggunakan nama Allah dengan hormat. Menggunakan nama Allah dalam konteks yang menunjukkan penghormatan, seperti dalam doa, pujian, dan pengajaran. Ini berarti kita harus berhati-hati setiap kali menyebut nama Allah untuk memastikan kita melakukannya dengan hormat. Memberikan sumpah yang benar. Hanya memberikan sumpah yang melibatkan nama Allah dalam situasi yang benar-benar penting dan dengan niat yang tulus. Misalnya dalam situasi hukum atau janji pernikahan, di mana kejujuran dan integritas sangat penting. Penerapan teologis. Pengenalan akan Allah yang kudus. Memahami bahwa Allah adalah kudus dan layak menerima segala hormat dan penghormatan dari kita. Kesadaran akan kekudusan Allah harus tercermin dalam cara kita menggunakan namanya. Integritas dalam berbicara tentang Allah. Menggunakan nama Allah dengan integritas dan kejujuran memastikan bahwa kita tidak menyalahgunakan namanya untuk keuntungan pribadi atau tujuan yang salah. Ini berarti kita harus jujur dan tulus setiap kali kita berbicara tentang Allah. Lalu selanjutnya sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah. Hukum ini diberikan dalam konteks di mana nama Allah sangat dihormati di kalangan bangsa Israel.
Dalam budaya Israel kuno, nama seseorang dianggap sebagai representasi dari karakter dan kehadiran mereka. Oleh karena itu, nama Allah dipandang dengan penghormatan tertinggi. Pentingnya dalam reformasi, Martin Luther menekankan pentingnya hukum ini dalam konteks reformasi, di mana penyalahgunaan nama Allah dalam berbagai praktik keagamaan yang tidak benar dikritik dan diperbaiki. Luther melihat pelanggaran terhadap hukum kedua dalam praktik-praktik seperti penjualan indulgensi dan penyalahgunaan kekuasaan gereja. Kesimpulannya yaitu, hukum kedua menekankan pentingnya menghormati dan memuliakan nama Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini mencakup tidak hanya menghindari penyalahgunaan nama Allah dalam sumpah palsu atau kata-kata kasar, tetapi juga menggunakan nama Allah dengan rasa hormat dan kesucian dalam doa, ibadah, dan pengajaran. Dengan memahami dan menerapkan hukum kedua, kita menunjukkan penghormatan kita kepada Allah dan kesediaan kita untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Perkenalkan, nama saya Karina Jovan Karwan. Perkenalkan, nama saya Gracia Sania Febris Bagariang. Perkenalkan, nama saya Gideon Alexander Manalu. Saya Gabriela Gusin Silbing. Di sini kami akan menjelaskan titah ketiga, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang pertama, makna utama hukum ketiga, menguduskan hari Sabat. Hari Sabat harus dijaga sebagai hari yang suci, dipisahkan untuk istirahat dan ibadah kepada Allah. Pentingnya istirahat. Allah sendiri beristirahat pada hari ke-7 setelah penciptaan, dan manusia juga diundang untuk mengambil waktu istirahat dan pekerjaan mereka. Pemulihan dan penyegaran rohani. Hari Sabat adalah waktu untuk pemulihan fisik dan penyegaran rohani, memberi kesempatan untuk merenungkan kebesaran dan karya Allah. Yang kedua, larangan dalam hukum ketiga, bekerja pada hari Sabat. Melarang melakukan pekerjaan sehari-hari pada hari Sabat agar bisa memfokuskan diri pada ibadah dan istirahat. Mengabaikan ibadah, melarang mengabaikan pertemuan ibadah atau kegiatan rohani yang seharusnya dilakukan pada hari Sabat. 3. Tindakan yang dituntut, menghadiri kebaktian, aktif berpartisipasi dalam kebaktian gereja, mendengar firman Allah, berdoa, dan mengikuti sakramen. Mendalami firman Allah, menggunakan waktu Sabat untuk mendalami kitab suci dan merenungkan ajaran-ajaran Allah. Beristirahat dari pekerjaan, mengambil jeda dari rutinitas dan pekerjaan sehari-hari untuk memfokuskan diri pada hal-hal rohani dan memperbarui hubungan dengan Allah. 4. Penggunaan waktu Sabat dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah bersama keluarga, melakukan ibadah keluarga seperti berdoa bersama, membaca Alkitab, dan berdiskusi tentang iman. Kegiatan rohani, melibatkan diri dalam kegiatan yang mendukung pertumbuhan rohani seperti membaca buku rohani, mengikuti retreat atau melayani di gereja. Istirahat fisik dan mental, menggunakan waktu untuk beristirahat secara fisik dan mental, menghindari stres dan kelelahan yang berlebihan. 5. Konsekuensi dari pelanggaran hukum ketiga. Kehilangan berkat. Sabat mengabaikan dari Sabat dapat menyebabkan kehilangan berkat yang Allah sediakan melalui istirahat dan ibadah. Kerusakan rohani dan fisik, mengabaikan kebutuhan akan istirahat dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan kekeringan rohani, mengurangi efektivitas kita dalam pelayanan dan pekerjaan sehari-hari. 6. Contoh praktis dalam kehidupan. Mengatur jadwal pekerjaan. Mengatur jadwal kerja dan kegiatan agar tidak mengganggu ibadah dan istirahat pada hari Sabat. Menjaga kedisiplinan rohani. Memastikan untuk tidak meremehkan pentingnya waktu bersama Allah, meskipun dalam kesibukan sehari-hari. Menggunakan waktu dengan bijak. Menggunakan waktu Sabat untuk kegiatan yang membangun iman dan relasi dengan Allah, serta sesama, bukan untuk hal-hal yang sekedar menghabiskan waktu tanpa tujuan rohani. 7. Penerapan teologis. Simbol istilah kekal, Sabat juga melambangkan istirahat kekal yang dijanjikan Allah kepada umatnya di surga, terdapat di Ibrani 4 ayat 9-11. Penerapan dalam Kristus. Dalam perjanjian baru, Sabat dipahami sebagai pengenapan dalam Kristus yang memberikan istirahat sejati bagi jiwa kita. Terdapat di Matius 11 ayat 28-30. Orang Kristen sering merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan untuk mengenang kebangkitan Kristus dan merayakan istirahat rohani yang Dia berikan. Ke-8 ada sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah. Dalam konteks Israel kuno, hari Sabat adalah tanda perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, menandakan keunikan dan pemisahan mereka sebagai umat pilihan Allah. Praktik dalam perjanjian lama.
Nah, orang Israel mengikuti aturan ketat mengenai Sabat, termasuk larangan bekerja dan aturan tertentu tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Reformasi dan pandangan Luther. Jadi pandangan Luther itu menekankan pentingnya hari Sabat sebagai waktu untuk mendengarkan firman Allah dan memperdalam iman, bukan hanya sebagai ritual hukum, tetapi sebagai sarana pertumbuhan rohani dan persekutuan dengan Allah. Jadi kesimpulannya, hukum ketiga ini menekankan pentingnya menguduskan hari Sabat sebagai waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Allah. Ini bukan hanya tentang berhenti dari pekerjaan fisik, tapi juga tentang mengambil waktu untuk memperbaharui hubungan dengan Allah dan sesama melalui ibadah dan refleksi rohani. Dengan menghormati dan menguduskan hari Sabat, kita menunjukkan ketaatan kita kepada Allah dan kesediaan kita untuk menerima berkat yang Dia sediakan melalui istirahat dan persekutuan dengannya. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi dari firman keempat. Sebelum kami mau memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sujitorus. Nama saya Taita Kumanurung. Saya Sesuami Kalumban Norman. Selamat menyaksikan. Hukum keempat, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang pertama, makna utama hukum keempat. Poin yang pertama, penghormatan kepada orang tua. Hukum ini menuntut penghormatan kasih dan ketaatan kepada orang tua sebagai otoritas yang ditetapkan oleh Allah. Poin yang kedua, dasar tatanan sosial. Menghormati orang tua merupakan dasar dari tatanan sosial yang baik dan stabil. Keluarga adalah unit dasar masyarakat dan hubungan yang baik antara anak dan orang tua berkontribusi pada masyarakat yang harmonis. Yang kedua, kewajiban anak terhadap orang tua. Poin yang pertama, menghormati dan menaati. Anak-anak wajib menghormati orang tua mereka dan menaati mereka dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Poin yang kedua, merawat dan membantu. Anak-anak harus merawat dan membantu orang tua mereka, terutama saat mereka lanjut usia atau dalam keadaan membutuhkan. Poin yang ketiga, menghargai nasihat dan pengajaran. Anak-anak harus menghargai nasihat dan pengajaran orang tua, mengakui pengalaman dan kebijaksanaan mereka. Yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anak. Poin yang pertama, mendidik dengan kasih. Orang tua bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan, memberikan kasih dan bimbingan yang penuh pengertian. Poin yang kedua, memberi contoh yang baik. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dalam iman dan perilaku, menunjukkan hidup yang selaras dengan ajaran Kristiani. Poin yang ketiga, mengasihi tanpa memanjakan. Orang tua harus mengasihi anak-anak mereka dengan cara yang tidak memanjakan, tetapi mendisiplinkan dengan penuh kasih sayang dan bijaksana. Yang keempat, implikasi hukum keempat dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang pertama, ketaatan dalam kehidupan keluarga. Anak-anak harus menunjukkan rasa hormat dan ketaatan dalam tindakan sehari-hari, seperti berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mematuhi arahan orang tua. Poin yang kedua, peran sebagai anak dewasa. Bahkan ketika anak-anak telah dewasa dan mandiri, kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua tetap berlaku, seperti memastikan kesejahteraan mereka dan memberikan dukungan emosional serta finansial jika diperlukan. Poin yang ketiga, hubungan dalam konteks Kristen. Hubungan antara anak dan orang tua harus mencerminkan kasih Kristus, di mana setiap tindakan dilakukan dengan kasih dan hormat yang tulus. Yang kelima, ada konsekuensi dari pelanggaran hukum keempat. Poin yang pertama, kerusakan hubungan keluarga. Mengabaikan atau tidak menghormati orang tua dapat merusak hubungan keluarga, menciptakan konflik dan ketidakharmonisan. Poin yang kedua, dampak sosial negatif. Ketidakhormatan terhadap otoritas dalam keluarga dapat meluas ke ketidakhormatan ke otoritas lainnya, seperti sekolah, pemerintah, dan gereja, yang pada akhirnya merusak tatanan sosial.
Poin yang ketiga, berkat. Mengabaikan hukum ini dapat menyebabkan kehilangan berkat yang dijanjikan, yaitu umur panjang dan kesejahteraan di tanah yang diberikan Tuhan. Keenam, contoh praktis dalam kehidupan. Poin pertama, menghormati melalui tindakan. Anak-anak dapat menunjukkan penghormatan dengan melakukan tugas-tugas yang diminta orang tua dengan sukarela dan tanpa keluhan. Poin yang kedua, berkomunikasi dengan hormat. Selalu berbicara kepada orang tua dan tentang orang tua dengan nada yang sopan dan penuh hormat. Poin yang ketiga, memberikan dukungan. Memberikan bantuan finansial, emosional, dan fisik kepada orang tua yang membutuhkan, serta mengunjungi dan merawat mereka di saat tua. Yang ketujuh, penerapan dialogis. Poin yang pertama, hubungan dengan otoritas ilahi, yaitu menghormati orang tua merupakan refleksi dari penghormatan kita kepada otoritas Allah. Melalui hubungan yang benar dengan orang tua, kita belajar menghormati dan menaati Allah. Poin yang kedua, contoh kasih Kristus. Menghormati orang tua menunjukkan kasih yang kita pelajari dari Kristus yang mengasihi dan menaati Bapaknya di surga dengan sempurna. Yang kedelapan, sejarah dan konteks. Poin yang pertama, latar belakang sejarah. Dalam konteks Israel kuno, keluarga adalah unit dasar masyarakat dan kunci untuk keberlangsungan budaya dan iman. Menghormati orang tua merupakan bagian intriga dari kehidupan beragama dan sosial. Poin yang kedua, praktik dan perjanjian lama. Penghormatan kepada orang tua dihubungkan dengan janji berkat, menunjukkan pentingnya nilai ini dalam masyarakat Israel. Poin yang ketiga, pentingnya dalam reformasi. Martin Luther menekankan pentingnya hukum ini dalam konteks masyarakat yang sedang berubah. Dimulai nilai-nilai keluarga perlu dipertahankan untuk menjaga stabilitas sosial dan spiritual. Yang kesembilan, penerapan dalam konteks modern. Poin yang pertama, mengatasi tantangan zaman di zaman modern. Tantangan seperti jarak geografis, kesibukan kerja, dan perbedaan generasi dapat menghambat penghormatan terhadap orang tua. Namun, teknologi dan komunikasi yang baik dapat digunakan untuk tetap menjaga hubungan yang erat dan penuh hormat. Poin yang kedua, penghormatan dalam berbagai budaya. Meskipun budaya berbeda dalam cara mereka menunjukkan penghormatan kepada orang tua, prinsip dasar untuk menghormati, mengasihi, dan merawat orang tua tetap universal dan harus diterapkan dengan bijaksana dalam konteks masing-masing. Kesimpulan, hukum keempat menekankan penting. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Monika Yolanda Lumban Gaul. Saya Sokwan. Saya Rapamatius Panggal. Selamat menyaksikan. Yang pertama, makna utama hukum kelima. A. Kehormatan terhadap kehidupan. Hukum ini menuntut penghormatan yang mendalam terhadap kehidupan manusia, yang merupakan ciptaan Allah dan karena suci. B. Larangan pembunuhan secara langsung. Hukum ini melarang pembunuhan fisik atau pengambilan nyawa manusia secara tidak sah. 2. Larangan dalam hukum kelima. A. Pembunuhan langsung melarang tindakan mengambil nyawa orang lain dengan sengaja, termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan tidak disengaja, dan tindakan lain yang menyebabkan kematian. B. Pembunuh tidak langsung melarang tindakan atau kelalaian yang secara tidak langsung menyebabkan kematian seseorang, seperti pelantaran, kelalaian, atau tindakan berbahaya yang mengancam nyawa orang lain. C. Kekerasan dan kebencian melarang segala bentuk kekerasan fisik atau verbal, kebencian dan niat jahat yang dapat merusak kehidupan atau kesejahteraan orang lain. 3. Tindakan yang dituntut. A. Menghargai dan melindungi kehidupan. Setiap orang harus aktif melindungi dan mempromosikan kehidupan, memastikan kesejahteraan fisik dan emosional orang lain. B. Mencintai sesama, mengasihi sesama seperti diri sendiri, menunjukkan kasih sayang, empati, dan dukungan kepada orang lain. C. Mencegah kekerasan. Berusaha mencegah tindakan kekerasan atau situasi yang dapat mengarah pada bahaya bagi kehidupan manusia. Baik, selanjutnya yang keempat, penggunaan hukum kelima dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghindari kekerasan. Menghindari tindakan kekerasan atau agresif dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. B. Menunjukkan kasih sayang. Menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain
terutama mereka yang berada dalam keadaan rentan atau membutuhkan. C. Promosi perdamaian, menciptakan dan mempromosikan lingkungan yang damai dan aman di komunitas, keluarga, dan tempat kerja. Yang kelima, konsekuensi dari pelanggaran hukum kelima. Yang pertama, kerusakan pada hubungan sosial. Tindakan kekerasan atau pembunuhan merusak hubungan sosial dan menciptakan ketidakpercayaan serta ketakutan dalam komunitas. Yang kedua, dampak emosional dan psikologis. Kekerasan dan pembunuhan menyebabkan trauma emosional dan psikologis baik bagi korban maupun pelaku serta keluarga mereka. Lalu, akibat hukum dan moral. Pelanggaran hukum ini membawa akibat hukum di masyarakat serta penghukuman moral dan spiritual dari Allah. Yang keenam, contoh praktis dalam kehidupan. A. Menjaga kesehatan dan keselamatan. Mengambil tindakan yang memastikan kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain, seperti mengikuti aturan lalu lintas, menjaga kebersihan, dan memberikan perawatan medis yang diperlukan. B. Menangani konflik dengan damai. Menyelesaikan konflik atau perselisihan dengan cara damai dan konstruktif, tanpa menggunakan kekerasan atau agresi. Yang C. Melindungi yang rentan. Melindungi orang-orang yang rentan dari bahaya, seperti anak-anak, orang tua, atau mereka yang berada dalam situasi berisiko tinggi. Yang ketujuh, penerapan teologis. A. Kehidupan sebagai karunia Allah. Mengakui bahwa kehidupan adalah karunia yang diberikan oleh Allah, dan oleh karena itu harus dihormati dan dilindungi. B. Kasih Kristus sebagai teladan. Meneladani kasih Kristus yang mengasihi semua orang, tanpa diskriminasi dan berusaha menyelamatkan mereka dari dosa dan kematian. C. Panggilan untuk memaafkan. Mengikuti ajaran Kristus untuk memaafkan mereka yang bersalah kepada kita, dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedelapan, sejarah dan konteks. A. Latar belakang sejarah. Dalam masyarakat Israel kuno, pembunuhan adalah pelanggaran serius terhadap hukum Allah dan hukum manusia, yang diikuti oleh hukuman berat. B. Praktik dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat mencakup berbagai ketentuan tentang pembunuhan, termasuk pembunuhan yang tidak disengaja dan tempat perlindungan bagi mereka yang tidak bersalah. C. Reformasi dan pandangan Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukum ini tidak hanya melarang tindakan pembunuhan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk kebencian, kemarahan, dan niat jahat terhadap sesama. B. 9. Penerapan dalam konteks modern. A. Menentang kekerasan struktural. Menghadapi dan menentang kekerasan struktural dalam masyarakat, seperti penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. B. Pendukung keadilan sosial. Mendukung dan terlibat dalam upaya keadilan sosial yang berusaha menghapuskan kekerasan dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan bagi semua orang. Yang kesembilan, penerapan dalam konteks modern. A. Menentang kekerasan struktural. Menghadapi dan Yang kesembilan, penerapan dalam konteks modern. A. Menentang kekerasan struktural. Menghadapi dan menentang kekerasan struktural dalam masyarakat seperti penindasan, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. B. Pendukung keadilan sosial. Mendukung dan terlibat dalam upaya keadilan sosial yang berusaha menghapuskan kekerasan dan mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan bagi semua orang. C. Meningkatkan kesadaran kesehatan mental. Menyadari pentingnya kesehatan mental dan emosional, serta memberikan dukungan kepada mereka yang menderita gangguan mental atau emosional untuk mencegah tindakan kekerasan atau bunuh diri. Yang terakhir, kesimpulan dari firman kelima. Hukum kelima menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Yang terakhir, kesimpulan dari firman kelima. Hukum kelima menekankan pentingnya menghormati dan melindungi kehidupan manusia. Ini mencakup larangan terhadap pembunuhan fisik, tetapi juga meluas ke segala bentuk kekerasan, kebencian, dan tindakan yang merusak kesejahteraan orang lain. Melalui penerapan hukum ini, kita diajak untuk mencintai sesama, mempromosikan perdamaian, dan menjaga kehidupan sebagai karunia yang suci dari Allah. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih aman, adil, dan penuh kasih.
Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hukum Taurat ke-6. Sebelum membahas pembahasan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Saya Caroline Anggalita Storus. Saya Lilorian Supriyadi Espakpahan. Saya Natasha Arga Stefanisnya Bariwa. Hukum ke-6, jangan berzina. 1. Makna utama hukum ke-6. Kesucian pernikahan. Hukum ini menuntut kesucian dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan, yang adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah. Selanjutnya, larangan zina. Secara langsung, hukum ini melarang segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan. Kedua, larangan dalam hukum ke-6. Hubungan seksual di luar nikah. Melarang tindakan zina yang melibatkan hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah. Pencabulan dan perilaku tidak sopan. Melarang segala bentuk perilaku seksual yang tidak senonoh atau tidak pantas, termasuk pencabulan, pornografi, dan perilaku mesum. Nafsu dan keinginan tidak murni. Melarang memelihara nafsu dan keinginan seksual yang tidak murni dalam hati, termasuk fantasi dan pikiran yang tidak pantas. 3. Tindakan yang dituntut. Kesetiaan dalam pernikahan. Setiap pasangan harus menjaga kesetiaan dan komitmen terhadap satu sama lain, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Menjaga kemurnian. Semua orang, baik yang menikah maupun yang belum, harus menjaga kemurnian hati dan tubuh mereka, menghormati batas-batas yang telah ditetapkan Allah. Menghormati pernikahan orang lain. Menghormati ikatan pernikahan orang lain dengan tidak mencoba merusaknya atau terlibat dalam hubungan yang dapat mengancam kesucian pernikahan tersebut. 4. Penggunaan hukum ke-6 dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari godaan seksual. Menghindari situasi, media, atau hubungan yang dapat memicu godaan seksual atau merusak komitmen pernikahan. Menguatkan ikatan pernikahan. Melakukan upaya aktif untuk menguatkan hubungan pernikahan melalui komunikasi yang baik, kasih sayang, dan saling pengertian. Mendidik dengan benar tentang seksualitas. Memberikan pendidikan yang benar dan sehat tentang seksualitas berdasarkan ajaran Alkitab, baik kepada anak-anak maupun remaja. Konsekuensi dari pelanggaran hukum ke-6. Pertama, kerusakan hubungan pernikahan. Zina dan perilaku seksual yang tidak benar merusak kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan, seringkali berujung pada perceraian dan kerusakan keluarga. Kedua, dampak emosional dan psikologis. Pelanggaran hukum ini menyebabkan luka emosional dan psikologis yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pasangan, anak-anak, dan keluarga besar. Ketiga, akibat sosial dan spiritual. Tindakan zina membawa akibat sosial yang serius, termasuk hilangnya reputasi dan integritas, serta penghukuman moral dan spiritual dari Allah. Selanjutnya, contoh praktis dalam kehidupan. Pertama, kesetiaan dalam pikiran dan perbuatan. Menghindari segala bentuk perilaku yang dapat merusak kesetiaan, termasuk berpikir tentang orang lain secara tidak pantas dan terlibat dalam hubungan emosional yang intim di luar pernikahan. Kedua, menggunakan media dengan bijak. Menghindari konsumsi media yang mempromosikan perilaku seksual yang tidak pantas, seperti pornografi, dan memilih hiburan yang sehat dan membangun. Ketiga, mengatasi godaan dengan doa dan dukungan. Mengatasi godaan seksual melalui doa, membaca kitab suci, dan mencari dukungan dari komunitas gereja atau penasehat rohani. Selanjutnya, penerapan teologis. Pertama, kesucian sebagai panggilan ilahi. Mengakui bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kesucian dan integritas, menghormati tubuh mereka sebagai bait Roh Kudus. Terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kedua, kasih Kristus sebagai teladan. Meneladani kasih Kristus yang murni dan tanpa pamrih, mengasihi pasangan dengan kasih yang sejati dan tulus. Ketiga, pengampunan dan pemulihan. Mengakui bahwa meskipun ada pelanggaran, Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah. Dalam masyarakat Israel kuno, pernikahan adalah ikatan sakral yang dilindungi oleh hukum. Pelanggaran terhadap hukum ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak tatanan sosial dan keagamaan. Praktik dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat mencakup berbagai ketentuan tentang pernikahan dan perilaku seksual, termasuk hukum bagi mereka yang melanggar perintah tentang zina. Reformasi dan pandangan Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukum ini bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga mencakup pikiran dan keinginan hati. Dia mengajarkan kepentingan kesucian dalam semua aspek kehidupan.
Penerapan dalam konteks modern. Menghadapi tantangan zaman modern. Tantangan zaman modern seperti akses mudah ke pornografi berupa perubahan nilai-nilai sosial tentang seksualitas dan tekanan budaya untuk menerima perilaku seksual yang bebas memerlukan pendekatan yang tegas dan bijaksana dalam menjaga kesucian. Pendukung pernikahan yang kuat. Membangun dan mendukung inisiatif yang mempromosikan pernikahan yang kuat dan sehat seperti konseling pernikahan, seminar keluarga, dan program pendidikan pranikah. Pendidikan seksual yang sehat. Mengembangkan dan menyediakan pendidikan seksual yang sehat dan sesuai ajaran Alkitab, membantu generasi muda memahami nilai-nilai kesucian dan kesetiaan. Kesimpulan, hukum ke-6 menekankan pentingnya menjaga kesucian dan kesetiaan dalam hubungan pernikahan. Ini mencakup larangan terhadap segala bentuk hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, serta menuntut komitmen untuk menjaga kemurnian hati dan pikiran. Melalui penerapan hukum ini, kita menghormati institusi pernikahan yang ditetapkan oleh Allah, membangun hubungan yang kuat dan sehat, serta menunjukkan kasih Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih murni, damai, dan penuh kasih. Kami dari kelompok 7 ingin membahas materi firman ke-7. Perkenalkan, nama saya Ali Marisi Sembolon. Nama saya Marsul Limik Tampak Pahan. Nama saya Marta Agustina Panjaitan. 1. Makna utama hukum ke-7. Kepemilikan yang sah. Hukum ini menuntut penghormatan terhadap kepemilikan yang sah atau harta benda milik orang lain. Larangan pencurian secara langsung. Hukum ini melarang tindakan mengambil harta benda orang lain tanpa izin atau hak. 2. Larangan dalam hukum ke-7. Pencurian langsung melarang tindakan mengambil barang atau harta milik orang lain secara langsung dan tanpa izin. Penipuan dan pemalsuan. Melarang segala untuk penipuan, pemalsuan, atau manipulasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak jujur, eksploitasi, dan ketidakadilan. Melarang praktik bisnis yang tidak adil atau eksploitatif, termasuk mengambil keuntungan yang tidak adil dari orang lain, terutama yang kurang mampu. 3. Tindakan yang dituntut menghormati hak milik. Setiap orang harus menghormati hak milik orang lain, tidak hanya dalam tindakan tetapi juga dapat dalam pikiran dan niat. Bekerja dengan jujur. Mencari nafkah dengan cara yang jujur dan sah tanpa merugikan orang lain. Berbagi dan menolong. Mempromosikan sikap berbagi dan menolong orang lain terutama mereka yang berada dalam kesulitan atau kekurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan hukum ke-7 dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghindari tindakan pencurian. Menghindari segala bentuk pencurian, baik yang jelas maupun yang tersembunyi, seperti mencuri waktu, ide, atau sumber daya orang lain. Kedua, transparansi dan kejujuran. Menjaga transparansi dan kejujuran dalam semua transaksi dan hubungan bisnis dengan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil. Ketiga, kepedulian sosial. Menunjukkan kepedulian sosial dengan berbagi harta dan sumber daya kepada mereka yang membutuhkan, serta mendukung inisiatif yang membantu mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan. Selanjutnya, konsekuensi dan pelanggaran hukum ke-7. Konsekuensi pertama adalah kerugian material dan emosional. Tindakan mencuri merugikan orang lain secara material dan juga dapat menyebabkan kerugian emosional, seperti rasa ketidakpercayaan dan ketakutan. Konsekuensi yang kedua, kehilangan reputasi dan kepercayaan. Pelanggaran hukum ini dapat merusak reputasi dan menyebabkan hilangnya kepercayaan dari orang lain, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Konsekuensi ketiga, akibat hukum dan moral. Pencurian membawa konsekuensi hukum di masyarakat dan juga penghukuman moral serta spiritual dari Allah. Selanjutnya, contoh praktis dalam kehidupan. Contoh yang pertama adalah menghormati barang milik orang lain. Menghormati barang milik orang lain dengan tidak mengambil atau merusaknya tanpa izin. Kedua, kejujuran dalam bisnis. Menjaga integritas dalam semua transaksi bisnis, termasuk membayar pajak dengan jujur, memberikan upah yang adil kepada karyawan, dan tidak mengeksploitasi pelanggan atau mitra bisnis. Ketiga, bantuan kepada yang membutuhkan. Aktif memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan,
melalui donasi amal dan kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan ekonomi. Selanjutnya, penerapan teologis. Kepemilikan sebagai amanah Allah, mengakui bahwa semua harta benda adalah milik Allah dan kita hanya sebagai pengelola yang harus bertanggung jawab. Kedua, kasih Kristus sebagai teladan. Meneladani kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu berusaha untuk memberi daripada menerima. Selanjutnya adalah sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah dalam masyarakat Israel kuno, kepemilikan pribadi dilindungi oleh hukum, dan pencurian dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak hubungan sosial dan keagamaan. Yang kedua, praktik dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat mengatur berbagai bentuk pencurian dan memberikan panduan tentang kompensasi dan pemulihan bagi korban pencurian. Yang ketiga, reformasi dan pandangan Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukum ini mencakup segala bentuk ketidakadilan ekonomi dan eksploitasi, tidak hanya tindakan pencurian yang jelas. Selanjutnya adalah penerapan dalam konteks modern. Yang pertama, menghadapi tantangan ekonomi modern. Tantangan ekonomi modern seperti ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, korupsi, dan eksploitasi pekerja memerlukan penerapan hukum ini dengan cara yang relevan dan efektif. Yang kedua, advokasi keadilan ekonomi. Mendukung dan terlibat dalam advokasi untuk keadilan ekonomi, termasuk upaya melawan korupsi, mendukung upaya yang adil, dan memastikan akses yang sama terhadap peluang ekonomi. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi dengan etis. Menggunakan teknologi dengan cara yang etis, tidak mencuri atau menyalahgunakan informasi, hak cipta, atau sumber daya digital orang lain. Kesimpulan dari materi adalah, hukum ke-7 menekankan pentingnya menghormati kepemilikan yang sah atas harta benda orang yang lain, dan melarang segala bentuk pencurian, penipuan, dan eksploitasi. Ini mencakup tindakan untuk menjaga kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam semua aspek kehidupan. Melalui penerapan hukum ini, kita menghormati hak-hak orang lain, membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, serta meneladani kasih dan keadilan Kristus dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita hanya memenuhi perintah Allah, tapi juga berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih harmonis dan saling menghormati. Firman ke-8, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Pertama, makna utama hukum ke-8, kebenaran dalam kesaksian. Hukum ini menuntut kebenaran dalam semua kesaksian, terutama di pengadilan atau dalam situasi resmi lainnya. Larangan saksi dusta. Secara langsung, hukum ini memberikan kesaksian palsu yang dapat merugikan orang lain. 2. Larangan dalam hukum ke-8, kesaksian palsu, melarang memberikan kesaksian palsu di pengadilan atau dalam situasi resmi lainnya yang dapat merusak reputasi atau hak orang lain. Fitnah dan pembohongan, melarang segala bentuk fitnah, pembohongan, dan penyebaran informasi yang tidak benar mengenai orang lain. Gosip dan penyebaran desas-desus, melarang menyebarkan gosip atau desas-desus yang tidak berdasarkan fakta dan dapat merusak nama baik seseorang. 3. Tindakan yang dituntut, mengatakan kebenaran. Setiap orang harus berkomitmen untuk selalu mengatakan kebenaran, terutama dalam situasi di mana kesaksian mereka dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Melindungi reputasi sesama, melindungi dan menjaga reputasi sesama dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan. 4. Penggunaan hukum ke-8 dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari berbohong. Menghindari berbohong dalam segala bentuk, baik itu kebohongan besar atau kecil, serta dalam situasi formal maupun informal. Menghindari gosip. Menjauhkan diri dari kegiatan bergosip atau menyebarkan rumor tentang orang lain, terutama yang tidak berdasar. Membangun komunikasi yang sehat. Mendorong komunikasi yang sehat dan jujur dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja, serta menciptakan budaya keterbukaan dan kepercayaan. 5. Konsekuensi dari pelanggaran hukum ke-8. Kerusakan reputasi dan hubungan, kesaksian palsu atau fitnah dapat merusak reputasi seseorang, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan merusak hubungan pribadi maupun profesional. Dampak emosional dan psikologis. Tindakan fitnah atau pembohongan dapat menyebabkan penderitaan emosional dan psikologis bagi korban.
Akibat hukum dan moral, memberikan kesaksian palsu dapat membawa konsekuensi hukum di masyarakat dan juga penghukuman moral serta spiritual dari Allah. 6. Contoh praktis dalam kehidupan. Jujur dalam persidangan, memberikan kesaksian yang benar dan jujur di pengadilan, tidak memberani diri untuk tergoda kebohongan demi keuntungan pribadi atau tekanan dari orang lain. Mengoreksi informasi yang salah. Jika mengetahui informasi yang salah tentang seseorang, berusaha untuk mengoreksi dan memperbaiki informasi tersebut. Menjaga percakapan yang bermartabat, menjaga percakapan dan diskusi orang yang lain tetap bermartabat. Menghindari berbicara buruk tentang seseorang yang tidak hadir. 7. Penerapan teologis. Kebenaran sebagai nilai Kristen. Mengakui bahwa kebenaran adalah nilai fundamental dalam ajaran Kristen dan bahwa Allah adalah sumber kebenaran. Kasih Kristus sebagai teladan. Meneladani kasih Kristus dengan berbicara kebenaran dalam kasih, tidak menggunakan kebenaran untuk menyakiti, tetapi untuk membangun dan memperbaiki. Pengampunan dan pemulihan. Mengakui bahwa Allah, meskipun ada pelanggaran, Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. 8. Sejarah dan konteks. Latar belakang sejarah. Dalam masyarakat Israel kuno, kesaksian adalah bagian penting dalam sistem peradilan. Memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak tatanan keadilan. Praktik dalam Perjanjian Lama. Hukum Taurat mencakup berbagai ketentuan dengan kesaksian dan hukuman bagi mereka yang memberikan kesaksian palsu. Reformasi dan pandangan Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukum ini bukan hanya tentang kesaksian di pengadilan tetapi juga mencakup segala bentuk komunikasi dan interaksi sosial. 10. Penerapan dalam konteks modern. Menghadapi tantangan era digital. Tantangan era digital seperti penyebaran berita palsu, yakni hoax, fitnah di media sosial, dan cyberbullying memerlukan penerapan hukum ini dengan cara yang relevan dan bijaksana. Etika dalam media dan komunikasi. Mendorong etika dalam media dan komunikasi, memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Pendidikan tentang integritas dan kejujuran. Mengembangkan dan menyediakan pendidikan yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulan, hukum ke-8 menekankan pentingnya kebenaran dalam semua kesaksian dan komunikasi. Ini mencakup larangan terhadap segala bentuk kesaksian palsu, fitnah, dan pembohongan, serta menuntut komitmen untuk menjaga kejujuran dan melindungi reputasi sesama. Melalui penerapan hukum ini, kita menghormati hak-hak orang lain, membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, serta meneladani kasih dan kebenaran Kristus dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih harmonis dan saling menghormati. 3. Horas. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Dasarita ke-9. Sebelum itu, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Asmin Nega Tamba. Saya Theodictus Agustian Santuri. Saya Tristan Musesi Barani. Selamat menyaksikan. Kita ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Yang pertama, makna utama hukum ke-9. Kebenaran dalam kesaksian. Hukum ini menuntut kebenaran dalam semua kesaksian, terutama di pengadilan atau dalam situasi resmi lainnya. Larangan saksi dusta. Secara langsung, hukum ini melarang memberikan kesaksian palsu yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, larangan dalam hukum ke-9. Kesaksian palsu. Melarang memberikan kesaksian palsu di pengadilan atau dalam situasi resmi lainnya yang dapat merusak reputasi atau hak orang lain. Fitnah dan pembohongan. Melarang segala bentuk fitnah, pembohongan, dan penyebaran informasi yang tidak benar mengenai orang lain. Gosip dan penyebaran desas-desus. Melarang menyebarkan gosip atau desas-desus yang tidak berdasarkan fakta dan dapat merusak nama baik seseorang. Yang ketiga, tindakan yang dituntut. Mengatakan kebenaran. Setiap orang harus berkomitmen untuk selalu mengatakan kebenaran, terutama dalam situasi di mana kesaksian mereka dapat mempengaruhi kehidupan orang lain. Melindungi reputasi sesama. Melindungi dan menjaga reputasi sesama dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau merugikan. Berbicara dengan jujur dan bijaksana. Berbicara dengan jujur dan bijaksana memastikan bahwa apa yang dikatakan tidak hanya benar, tapi disampaikan dengan maksud yang baik. Keempat, penggunaan hukum ke-9 dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari berbohong. Menghindari berbohong dalam segala bentuk,
baik itu kebohongan besar atau kecil, serta dalam situasi formal maupun informal. Menghindari gosip, menjauhkan diri dari kegiatan bergosip atau menyebarkan rumor tentang orang lain, terutama yang tidak berdasar. Membangun komunikasi yang sehat, mendorong komunikasi yang sehat dan jujur dalam keluarga, komunitas, dan tempat kerja, serta menciptakan budaya keterbukaan dan kepercayaan. Kelima, konsekuensi dari pelanggaran hukum ke-9. Kerusakan reputasi dan hubungan. Kesaksian palsu atau fitnah dapat merusak reputasi seseorang, menyebabkan hilangnya kepercayaan dan merusak hubungan pribadi maupun profesional. Dampak emosional dan psikologis. Tindakan fitnah atau pembohongan dapat menyebabkan penderitaan emosional dan psikologis bagi korban. Akibat hukum dan moral. Memberikan kesaksian palsu dapat membawa konsekuensi hukum di masyarakat dan juga penghukuman moral serta spiritual dari Allah. Contoh praktis dalam kehidupan. Jujur dalam persidangan. Memberikan kesaksian yang benar dan jujur di pengadilan. Tidak memberani diri, tergoda untuk berbohong demi keuntungan pribadi atau tekanan dari orang lain. Mengoreksi informasi jika salah. Jika mengetahui informasi yang salah tentang seseorang, berusaha untuk mengoreksi dan memperbaiki informasi tersebut. Menjaga percakapan yang bermartabat. Jaga percakapan dan diskusi dengan orang lain tetap bermartabat. Menghindari berbicara buruk tentang seseorang yang tidak hadir. Penerapan teologis, kebenaran sebagai nilai Kristen. Mengakui bahwa kebenaran adalah nilai fundamental dalam ajaran Kristen dan bahwa Allah adalah sebagai sumber kebenaran. Kasih Kristus sebagai teladan. Meneladani kasih Kristus dengan berbicara kebenaran dalam kasih, tidak menggunakan kebenaran untuk menyakiti, tetapi untuk membangun dan memperbaiki. Pengampunan dan pemulihan. Mengakui bahwa meskipun ada pelanggaran, Allah menawarkan pengampunan dan pemulihan bagi mereka yang bertobat dan kembali kepadanya. Sejarah dan konteks, latar belakang sejarah. Dalam masyarakat Israel kuno, kesaksian adalah bagian penting dalam sistem peradilan. Memberikan kesaksian palsu dianggap sebagai pelanggaran serius yang merusak tatanan keadilan. Praktik dalam perjanjian lama. Hukum Taurat mencakup sebagai ketentuan tentang kesaksian dan hukuman bagi mereka yang memberi kesaksian palsu. Reformasi dan pandangan Martin Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukuman ini bukan hanya tentang kesaksian di pengadilan, tetapi juga mencakup segala bentuk dan komunikasi dan interaksi sosial. Penerapan dalam konteks modern menghadapi tantangan era digital. Tantangan era digital seperti penyebaran berita palsu atau hoax, fitnah di media sosial, dan cyberbullying memerlukan penerapan hukum ini dengan cara yang relevan dan bijaksana. Etika dalam media dan komunikasi. Mendorong etika dalam media dan komunikasi, memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Pendidikan tentang integritas dan kejujuran. Mengembangkan dan menyediakan pendidikan yang menekankan pentingnya integritas dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulannya adalah, hukum ke-9 menekankan pentingnya kebenaran dalam semua kesaksian dan komunikasi. Ini mencakup larangan terhadap segala bentuk kesaksian palsu, fitnah, dan pembohongan, serta menuntut komitmen untuk menjaga kejujuran dan melindungi reputasi sesama. Melalui penerapan hukum ini, kita menghormati hak-hak orang lain, membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, serta meneladani kasih dan kebenaran Kristus dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih harmonis dan saling menghormati. Perkenalkan, nama saya Tina Sulsi Barani. Saya Widisra CTS Papahan. Saya Natania Yosefin Basani Sinabarida. Kami akan menjelaskan mengenai hukum ke-10, yaitu jangan mengingini istri sesamamu, atau hamba laki-laki, atau hamba perempuan, atau lembu, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Baik, yang pertama ada makna utama hukum ke-10. Pertama, keinginan yang tidak benar. Hukum ini menekankan larangan terhadap keinginan tidak benar terhadap apapun yang dimiliki oleh orang lain. Kedua, penjagaan hati dan pikiran. Menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran dari niat untuk memiliki apa yang bukan hak kita. Lalu, larangan dalam hukum ke-10. Pertama, iri hati dan ketamakan. Melarang iri hati dan ketamakan terhadap istri, pelayan, atau properti orang lain. Lalu, rencana yang tidak adil. Melarang merencanakan cara untuk memperoleh milik orang lain secara tidak adil atau tidak sah.
Lalu yang ketiga, kepuasan diri yang salah. Melarang mencari kepuasan diri dengan cara merugikan atau mengorbankan hak orang lain. Selanjutnya, tindakan yang dituntut. Pertama, menghormati hak milik orang lain. Menghormati hak milik orang lain dan tidak mengingini apa yang bukan milik kita. Lalu, menghargai pemberian Tuhan. Menghargai dan merasa cukup dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, menjaga integritas dan kejujuran. Menjaga integritas dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan, baik dalam tindakan maupun niat. Lalu yang selanjutnya, penggunaan hukum ke-10 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghindari keinginan yang tidak benar, menghindari perasaan iri hati atau ketamakan terhadap milik orang lain, baik itu pasangan, pelayan, atau properti lainnya. Selanjutnya, mengembangkan rasa syukur. Mengembangkan rasa syukur atas apa yang kita miliki, mengakui bahwa setiap berkat berasal dari Tuhan. Yang terakhir ada bersikap adil dalam hubungan sosial. Bersikap adil dan tidak mencoba mengambil keuntungan yang tidak sah dari situasi atau hubungan sosial. Yang kelima, ada konsekuensi dari pelanggaran hukum ke-10. Yang pertama itu ada ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan. Keinginan yang tidak benar seringkali mengarah pada ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan dalam hidup. Yang kedua, ada kerusakan hubungan sosial. Iri hati dan ketamakan dapat merusak hubungan sosial, menyebabkan perselisihan dan konflik. Yang ketiga, ada akibat moral dan spiritual. Keinginan yang tidak benar merusak integritas moral dan spiritual seseorang, serta membawa penghukuman dari Allah. Yang keenam, ada contoh praktis dalam kehidupan. Yang pertama itu ada menghormati kepemilikan orang lain. Tidak mengingini atau berusaha mengambil pasangan, pelayan, atau properti milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, ada mengelola keinginan dengan bijak. Mengelola keinginan dan ambisi pribadi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan ajaran moral dan etika. Yang selanjutnya, mendorong sikap bersyukur. Mengadopsi sikap bersyukur atas apa yang kita miliki, menghindari perbandingan yang tidak sehat dengan orang lain. Yang ketujuh, ada penerapan teologis. Yang pertama, hati yang bersih di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa Tuhan melihat hati dan motivasi kita, dan kita dipanggil untuk memiliki hati yang bersih dan niat yang murni. Yang selanjutnya, kasih sebagai dasar. Meneladani kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, mencintai sesama dengan tulus tanpa iri hati atau ketamakan. Yang selanjutnya, pengampunan dan pembaruan. Mengakui bahwa Tuhan menawarkan pengampunan dan pembaruan hati bagi mereka yang bertobat dan mengarahkan kembali keinginan mereka kepada hal-hal yang benar dan baik. Sejarah dan konteks. Pertama, latar belakang sejarah. Dalam masyarakat Israel kuno, kepemilikan properti termasuk istri dan pelayan adalah hal yang sangat penting, dan hukum ini berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut. Kedua, praktik dalam perjanjian lama. Hukum Taurat memberikan panduan tentang kepemilikan dan penggunaan properti, serta mengajarkan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam hal ini. Ketiga, reformasi dan pandangan Luther. Martin Luther menekankan bahwa hukum ini tidak hanya mengenai tindakan, tetapi juga mengenai keinginan dan niat hati. Dia mengajarkan pentingnya menjaga hati dari keinginan yang tidak benar. Kesembilan, penerapan dalam konteks modern. Pertama, menghadapi konsumerisme dan materialisme. Tantangan modern seperti konsumerisme dan materialisme memerlukan penerapan hukum ini untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan spiritual. Kedua, etika dalam transaksi properti. Mendorong etika dalam transaksi properti dan bisnis, memastikan bahwa semua pihak diperlakukan dengan adil dan tidak ada yang dirugikan. Ketiga, pendidikan tentang nilai kejujuran dan kepuasan. Mengembangkan pendidikan yang menekankan nilai-nilai kejujuran, kepuasan diri, dan rasa syukur dalam semua aspek kehidupan. Kesimpulan, hukum ke-10 menekankan pentingnya menjaga hati dan pikiran dari keinginan yang tidak benar terhadap apapun yang dimiliki oleh orang lain. Ini mencakup larangan terhadap iri hati, ketamakan, dan rencana yang tidak adil untuk memperoleh milik orang lain. Melalui penerapan hukum ini, kita menghormati hak-hak orang lain, membangun masyarakat yang lebih adil dan berintegritas, serta meneladani kasih dan kejujuran Kristus dalam setiap tindakan kita. Dengan demikian, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya komunitas yang lebih harmonis dan saling menghormati. Demikian penjelasan 10 firman Tuhan atau Dasarita menurut Katekismus Besar Martin Luther dari kami, pelajar Katekisasi Sidit HKBP Cibitung, Rasul Grasa Cibitung, tahun ajaran 2024. Terima kasih, Horas.